Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di channel Spiritual Monggo Kerso. Spiritual terserah. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu agung, kedatangan tamu istimewa. Dia ya sebetulnya adik saya ya. Alhamdulillah kebetulan pagi ini karena dia dari ziarah ke makam simbahnya ya di daerah Undaan Kudus. Sebetulnya kan saya juga Undaan tapi sekarang sudah di Jepara, dia juga di Jepara. Tapi jauh, saya di Nalamsari, dia di Bangsri. Nah, dia pas ini mau pulang mampir ke rumah saya ya. Alhamdulillah saya syukur. Kebetulan juga ini saya ya kesempatan untuk saya minta untuk dia ini sharing, berbagi pengalaman kepada teman-teman, terutama yang sedang mengalami masalah ya. Jadi barusan saya habis ngobrol sama dia, namanya Hasan Asy'ari. Sama itu ya, sama Mbak. Oh, kalau yang pendiri NU Mbak Hasyim Asy'ari, jadi Asy'arinya sama ini. Barusan kami ngobrol dan saya meminta dia untuk sharing tentang pengalaman beliau di dalam menghadapi suatu permasalahan, baik itu masalah dalam keluarga, masalah keuangan, ekonomi. Pada intinya nanti dia akan menyampaikan bagaimana solusinya, bagaimana cara menghadapi, menyikapi dan mengatasinya sampai selesai. Kalau teman-teman mau bersilaturahmi juga bisa. Alamatnya ada di Bangsri, di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, tepatnya di Dusun Desa Pendem, Kecamatan Kembang. Pondok Pesantren Mambaul Hikmah. Sebetulnya di antara teman-teman yang ada di YouTube, yang mengikuti YouTube saya juga sebagian sudah ada ya yang pernah ke pondoknya waktu itu sama saya juga. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja biar dia sendiri yang menyampaikan pengalamannya, bukan sekedar sharing pengalamannya ya, tapi di sini ya kita nanti mengambil pelajarannya supaya kita bisa mengaplikasikan sesuai yang sudah dialami saudara saya ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya istilahnya kita bisa mengambil pelajarannya, meniru atau apa yang sudah pernah dialami itu kita aplikasikan pada diri kita yang sedang bermasalah. Nanti juga ada dikasih cara-caranya juga ya. Oke, untuk teman-teman silakan disimak ya, biar dia sendiri yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafi'il ummah. Allahumma sholli alaihi wa risalah wa ja'alna wa sahaban ruqyah wa adil ummah marzuqina bisihah wa salamah wa sa'adah wa rabitah bidin wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudaraku semua di YouTube, saudara saya apa YouTube ya? Spiritual Monggo Kerso. Spiritual Monggo Kerso yang kami hormati. Di sini aslinya saya tidak ada niatan untuk menggurui jenengan semua, dan niat awal saya ke rumah saudara saya, ke rumah kakak saya ini lebih pada silaturahim, dan tidak tahu ternyata takdir Allah menghendaki bahwa saya diminta saudara saya untuk kita sharing bersama intinya. Oke, seperti apa yang telah diceritakan oleh saudara saya Kak Agus, bahwa saya diminta untuk kita sharing kaitan dengan menyikapi hidup. Aslinya kita menyikapi hidup, baik menyikapi hidup di keluarga, di masyarakat, itu tidak lepas dari kita harus punya prinsip. Dan dikarenakan saya basicnya adalah basic dari pesantren, bukan berarti kiai kalau dari pesantren itu.
bukan berarti kiai. Walaupun diceritakan tadi bahwa di rumah itu ada pondok pesantren, tapi bukan pesantrennya saya. Tidak ada maling aku maling ya. Begitu juga kiai. Ya. Itu pesantrennya Moro Sepah. Kebetulan saya itu keramat gandul gitu aja lah. Gandul pada keramatnya Moro Sepah itu aja. Oke, di sini saya akan cerita bagaimana kita menyikapi hidup, utamanya yang pernah saya alami sampai sekarang. Baik menyikapi hidup secara hubungan dengan Allah, hubungan dengan masyarakat, bahkan yang sering terjadi di beberapa cerita teman-teman itu menyikapi hidup yang berkaitan dengan keluarga, apalagi sudah menyangkut kaitan ekonomi. Kalau sudah menyangkut kayak gitu, alhamdulillah kalau saya pribadi bahwa saya itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang semoga ila yaumil qiyamah atau sampai kita diwafatkan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan selalu satu. Amin, 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 amin. Walaupun dalam agama sendiri diperbolehkan lebih dari satu, karena saya itu betul tipikalnya orang yang takwa. Takwa dalam artian di sini bukan takwa yang seperti diceritakan di kitab-kitab, cuman takwa yang versi saya yaitu takut sama mertua dan takut sama istri tua. Istri saya itu ini kebetulan dia meninggal juga di belakang. Apalagi ini dilihat oleh istri saya, sudah saya sangat takut sekali. Oke, alhamdulillah saya nikah udah lumayan lama, udah berapa tahun ya? 7 tahun. Sekitar 7 tahun lebih. Itu saya tidak pernah dipusingkan, alhamdulillah. Saya merasa tidak pernah dipusingkan kaitan menyikapi hidup, apalagi kaitan ekonomi. Walaupun ketika jenengan tanya, mungkin jenengan banyak warisannya Pak, atau istri jenengan termasuk keluarga yang kaya. Kalau bagi saya sih enggak. Cuman alhamdulillah kita dianugerahi oleh Allah, itu kembali lagi aslinya itu anugerah atau rahmat dari Allah. Kalau memang Allah tidak mengendaki mungkin ya sulit. Artinya gini, saya dengan istri saya dianugerahi hati yang selalu merasa damai, menerima apa adanya di dalam masalah apapun dan dalam keadaan apapun. Kita merasa enjoy dan tenang-tenang saja. Khususnya kaitan dengan ekonomi. Kemudian kenapa kok saya bisa sampai ke situ? Saya masih ingat ketika di pesantren dulu. Saya itu bukan saya dan teman-teman juga lah, termasuk aku sendiri itu dulu pernah satu alma mater dengan saya di pesantren Banyuwangi di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di bawah Gunung Raung. Di bawah Gunung Raung yang suasananya sangat sejuk dan sangat cocok dibuat untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Waktu itu masih dalam asuhan seorang ulama yang sebagian ulama sana mengatakan beliau adalah waliyun min auliyaillah. Sekalian hadiah Fatihah sama beliau kayak kita. Guru dan sekaligus orang tua kami. Kenapa saya mengatakan gitu? Almarhum almarhumlah Simbah Kiai Haji Thalib Thohir itu seorang kiai yang bisa membapai istilah Jawanya itu. Beliau tidak membeda-bedakan. Bahkan saya sering melihat apa yang pernah dilakukan oleh beliau sampai putra-putra atau putra-putri beliau itu terkalahkan dari perumatnya Abah Thalib al-Maghfurillah untuk mendidik santri-santri beliau. Alhamdulillah sampai sekarang banyak santri-santri beliau yang walaupun paham alif baktah istilah Jawanya itu bisa bermanfaat
dibuat prinsip hidup untuk mendekatkan diri pada Allah. Sebelumnya mari kita bacakan Fatihah kepada guru kami Abah Kiai Haji Thalib Thohir. Semoga beliau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Amin Allahumma amin. Amin. Ala hadiniyah wa ala nawa salafuna sholih, khususan kama nawal Habib Abdul Qadir bin Ahmad Shigaf, kama nawal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kama nawal Habib Abu Bakar bin Muhammad Shigaf, kama nawal Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kama nawal Habib Ja'far bin Syekhon Shigaf, kama nawal Masyayikh Rahdatul Ulama. Allah yudkhilun yatana fi nadim wa amalana fi a'malihim wa qira'atana fi qira'atihim wa anna Allah yarzuquna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa tabatan nasuh wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfaduna min al-zaygi wa zalal wa anna Allah yaghfiru lana dhunubana wa yasturu uyubana wa yudhibu anna ghaidha qulubina wa yujiruna min mudilatil fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yarzuquna sihah wal afiyah wal rahmah wal barakah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah, khususan ila hadratul ruhi sayyidi Syekh Kiai Haji Thalib Thohir syaulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Kenapa setiap kali saya menyebut asma beliau, guru saya Kiai Haji Thalib Thohir, itu hati langsung ternyuh. Karena memang saya tahu betul bagaimana, alhamdulillah, sebelumnya saya lanjutkan, alhamdulillah saya khidmah pada beliau itu lumayan lama, kurang lebih sekitar 8 tahun mungkin, dilanjutkan pengasuh yang kedua sama saya di situ. Ya sekitar saya di Banyuwangi sekitar 10 tahunan mungkin, kurang lebihnya. Dan itu saya tahu persis bagaimana beliau menyikapi hidup. Beliau guru saya Kiai Haji Thalib Thohir itu bagaimana beliau menyikapi hidup. Setiap pagi setelah beliau mengajar santri-santri beliau itu biasanya santai-santai di teras dalam itu. Dan sering kali saya melihat beliau itu, melihat aura wajah beliau itu dadekno adem, istilah bahasa Jawanya. Kenapa kok dadekno adem? Terlihat pancaran beliau itu tidak pernah pusing mikirin apapun. Padahal waktu ketika saya nyantri di Banyuwangi itu, beliau memondokkan putranya itu 5 kalau tidak salah. 5. Waktu itu saya sering kok tiap bulan itu diutus untuk ngirim wesel, ada yang di Sarang. Waktu itu masih wesel ya, masih wesel, belum ada transfer seperti model di ATM dan sebagainya seperti sekarang. Bahkan saya tahu persis setiap bulannya beliau ngirim putra putrinya, ada yang di Sarang, ada yang di Gresik, Neng Hani itu, ada yang di Prasak sendiri di Banyuwangi. Itu lumayan banyak. Yang di Sarang Gus saya sendiri itu ada 2 waktu itu, Gus Hilmi dan Gus Ahmad atau Gus Ahmad Usyeri Khalid. Itu banyak. Dan ekonomi beliau dari mana? Saya sendiri itu melihat beliau tidak pernah kerja, dan mungkin cukup dari hasil perkebunan beliau yang di belakang pesantren itu. Ternyata itu dikasih keberkahan oleh Allah. Bisa untuk ngirimi, istilah Jawanya, ngirimi putra-putri beliau yang di pesantren. Waktu itu yang saya masih ingat betul pesan beliau kepada santri-santri beliau. Ketika besok kon kabeh, istilah Jawanya, sok nek wis mulai ya wis ngurusi keluarga, hidup di masyarakat, iki sangu sing tak kekne kowe kabeh, tak kekne kon kabeh, pegang. Salah satunya sangu atau bekal hidup yang dikasihkan oleh beliau almarhumah Simbah Kiai Haji Thalib Thohir itu adalah jelas ketika basic kita pesantren, kita harus sering mendekatkan diri pada Allah. Karena itu. Iya, ngopi sih. Sudah? Wes, Jalan. Jalan. Oke, kita lanjutkan. Prinsip hidup yang pernah diajarkan oleh beliau adalah banyak nih, salah satunya kita qanaah, nerimo. Ilmu nerimo itu ketoknya gampang diomongke. Cuma secara prakteknya itu loh sulit. Mungkin kelasnya kita ya kelas kita belajar untuk nerimo.
Lah, belajar untuk terima itu kadang Allah akan menuntun kita pada sebuah permasalahan-permasalahan sehingga istilah Jawanya sehingga kita itu akan dipepetkan oleh Allah sebuah keadaan kamu tak ajarin terima. Itu ada cara Allah yang kayak gitu. Tuh. Kemudian yang kedua, pelajaran dari beliau Abah Thalib almarhum itu kita diajari untuk berwasilah. Loh, kemudian berwasilah itu boleh atau tidak Pak? Pertanyaannya banyaklah di Quran itu diceritakan kaitan wasilah juga. Di hadis sendiri juga ada tuntunan wasilah atau robitoh juga. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan kun ma'allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Yang kurang lebih pemahamannya yang mudah itu usahakan kita itu selalu bersama dengan Allah. Kalau kita tidak bisa selalu bersama dengan Allah karena memang kita bukan nabi, bukan wali. Ada istilah bahasa di ilmu tauhid itu iman itu yazid wa yanqus, kadang ya tambah, kadang ya turun. Lah, kita usahakan untuk selalu bersama dengan orang yang dekat dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Maka orang itu akan menyampaikan kita kepada Allah. Kenapa saya mengangkat hadis ini? Salah satu pelajaran penting yang saya pahami ketika saya diajari oleh guru saya itu kaitan dengan bertawasul. Itu saya, kalau bahasa istilah sekarang itu testimoni, atau bahkan saya mempraktekkan itu bolak-balik para pemirsa. Bukan cuma 1 kali, 2 kali, tidak terhitung. Setiap kali saya kepepet istilahnya, karena memang jujur kadang kita juga ketika kepepet itu apa yang harus kita lakukan, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Itu kalau saya, itu sering setiap saya kepepet, saya menggunakan jurus, istilahnya jurus tawasul. Salah satu yang saya tawasuli, itu adalah seorang ulama yang terkenal, ondang kewaliane, istilah Jawanya itu. Di Hadramaut Selatan, yang terkenal dengan panggilan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Wali masyhur ya? Sangat masyhur dan sering diwasilai atau ditawasuli oleh para teman-teman santri yang berkaitan dengan korpokan ekonomi. Karena saya dijajahi guru saya juga, guru saya yang dari Jakarta, Ki Ahmad Imron Rasyidi, yang beliau adalah seorang founder Ruqyah Aswaja nasional dan internasional. Juga saya dijajahi oleh beliau untuk bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu tadi untuk urusan ekonomi. Dan alhamdulillah sering kali itu saya dikejutkan dengan hal-hal yang tanpa di luar dugaan saya. Sering kali kalau saya mau cerita tuh banyak sekali. Berarti untuk terhadap siapa tadi? Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Abdurrahman Bajal Haban itu lebih pada ini ya, ibarat kekhususan itu lebih pada bidang ya, ekonomi bisa dikatakan gitu. Untuk masalah perekonomian, rezeki kan gitu. Karena saya sendiri itu biasanya kalau urusan ekonomi, biasanya saya tawasulnya pada syekh ini atau hajat yang lain. Misalkan saya ada hajat lain yang ngurusi perkara itu agak sulit, misalkan dalam logika akal saya, biasanya saya juga bertawasul kepada seorang ulama besar di Gresik yang bernama Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik, yang terkenal dengan Sohibud Darek. Sohibud Darek itu ketika kita tawasuli, beliau itu rawuh secara ruhani bagi mereka-mereka yang memang nyampe gitu. Nah, bicara dengan tawasul ini, prinsip kita yang harus kita pegang, kita harus punya prinsip istilah dalam, kalau santri-santri di pesantren zaman mereka belajar kitab Nahwu, di kitab Imriti itu Kak, ada sebuah syair yang mengatakan wa kullu man lam ya'taqid lam yang tafi. Setiap orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya i'tiqad yang penuh, i'tiqad yang bagus, dalam yang tafi. Tawasulnya, doanya, bahkan usahanya kadang bisa bermasalah. Karena apa? Tidak dipupuk dengan keyakinan yang bagus. Sebelum saya cerita kaitan dengan pengalaman-pengalaman saya, sedikit saya mau cerita bagaimana sejarah seorang ulama yang saya kemukakan tadi, yaitu Syekh Abdurrahman Bajal Haban.
Bajal Haban itu. Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu seorang wali yang masyhur dan beliau makbarahnya di Yaman Selatan kalau tidak salah. Itu ternyata di sejarah ada yang mengatakan, kiai saya cerita bahwa beliau seorang wali tapi ini kurang arti nak wali. Dia tidak tahu. Wali tapi nggak tahu bahwa Beliau dirinya ya. wali. Makanya dari kesimpulan cerita ini, kemudian saya berpikir ada istilah layak riful wali ilal wali. Itu juga berbicara kaitan wali. Pendapat dari ulama itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa saya ngerti wali, yang tahu wali ya Wali itu sendiri. wali itu sendiri. Dia adalah wali. Ya, ada yang mengatakan seorang wali dia tidak tahu kalau dia juga wali. Ya. Ada yang mengatakan seorang wali dia tidak tahu kalau wali, tapi orang lain yang tahu wali, termasuk Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ceritanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu seorang ulama yang sangat zuhud dan sangat nerimo istilah Jawanya. Balik-balik maneh tidak pernah dipusingkan kaitan Dunia. kehidupan dunia, apalagi urusan rezeki. Cuman inilah kehebatan orang-orang soleh. Kadang Allah itu mengangkat derajat orang soleh itu memang sesuai dengan skenario Allah. Gitu. Syekh Abdurrahman itu dianugerahi oleh seorang istri yang, mohon maaf istilah bahasa kasarnya kita itu cerewetnya naudzubillah. Nah ini. Ini monggo jenengan mungkin kalau dianugerahi oleh Allah seorang istri yang Galak. galak, cerewet, ibarat musik itu bukan musik slow tapi musik apa kan? Pokoknya cerewetnya naudzubillah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin jenengan itu punya potensi menjadi seorang waliyun min auliyaillah. Amin Allahumma. Amin. Nah, ini ada ceritanya. Tapi berat ya. Dan ketika Allah sudah mengatur ke sana, tidak ada yang berat, orang. Insya Allah tidak ada yang berat. Berat itu kan masih logika akal kita. Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu dianugerahi oleh Allah seorang istri yang cerewetnya, alhamdulillah. Sehingga suatu ketika Syekh Abdurrahman ada keterangan lain, Syekh Abdurrahman itu wong masya wong sabar. Ya ada batas di saat beliau itu radu jenuh. Akhirnya beliau keluar dari dalam beliau. Tapi ada versi cerita yang lain bahwa beliau itu diusir oleh istrinya yang kayak Super galak. super galak itu tadi ya. Ringkas cerita beliau keluar. Sampailah beliau di depan pintu gua. Kalau diceritakan di apa itu daerah Yaman itu kan banyak tempat-tempat ya, tempat-tempat gua, perbukitan, dan di sana memang terkenal lahir seorang ulama-ulama yang taraf menjadi seorang wali itu banyak. Maka di sana Yaman itu Hadramaut utamanya. Hadramaut itu ada julukan Baldatul Auliya. Gudangnya wali. Dan kalau menurut Habib Lutfi sih kalau tidak salah Habib Lutfi atau Habib Umar gitu, Habib Umar Yaman itu Hadramaut itu nomor 2-nya Indonesia. Kalau memang benar alhamdulillah. Makanya jangan meremehkan negara kita Indonesia, banyak wali-walinya. Ya wali-wali yang enggak diperlihatkan oleh Allah juga banyak. Narak ngono wis digulung Indonesia mungkin. Nah, kembali lagi Syekh Abdurrahman Bajal Haban tadi itu. Beliau keluar dari rumah nyampe di depan sebuah pintu gua. Masuk ternyata ada seorang orang soleh dua orang soleh di situ tuh sudah ada di situ. Ringkas cerita dua orang soleh tadi itu juga mereka sedang istilah Jawane tirakat atau bahasa santrinya kita uzlah, mereka sedang beruzlah. Kemudian Syekh Abdurrahman Bajal Haban tadi itu minta izin kepada orang dua yang sudah di situ untuk ikut beruzlah di situ. Ringkas cerita diperbolehkan. Cuma ada beberapa persyaratan. Balik-balik persyaratannya itu urusan isi perut. Nah, memang wong nek ngomong isi perut itu nomor 1 ya. Nomor wahid. Jadi ini nak orang mangan itu gimana lah intinya untuk urusan isi perut kadang iso ndadekno tukaran, iso ndadekno mateni wong dan lain sebagainya. Balik-balik isi perut. Nah,
Dua orang soleh tadi itu memberi persyaratan. Monggo silahkan jenengan ikut beruzlah di sini monggo karena ini tempat umum. Cuma kalau urusan makan memang kita pikir sendiri-sendiri. Kesepakatan sudah, Syekh Abdurrahman juga ngikut kesepakatan. Berarti bertiga ya. Bertiga di gua itu. Itu hari pertama wali ini yang dua ini juga seorang wali ternyata. Ya. Orang soleh ini dua ini walinya Allah juga. Hari yang pertama wali yang pertama katakanlah si A, ya kan, yang dua tadi itu. Ini dapat jatah untuk ngurusi makanan. Jadi wali A, monggo jenengan iki jatahnya jenengan untuk kita menyiapkan sarapan. Si wali A itu tadi kemudian menengadahkan tangan meminta pada Allah, ya kan? Berdoa pada Allah. Saya tidak tahu isi doanya apa. Insya Allah mungkin urusan balik-balik mana urusan perut. Dungo, deg, kalau bahasa saya tak gambarkan, blut. Tiba-tiba dikasih oleh Allah rampatan istilah Jawa itu. Makanan sanapan lah ya, sanapan. Kemudian bisa dibuat untuk dahar bertiga. Hari berikutnya wali yang nomor 2, wali yang B itu tadi. Ini ganti jenengan, sing jatah untuk menghidangkan isi perut lagi. Menyiapkan makanan ya. Kemudian yang wali B itu juga berdoa pada Allah, bermunajat minta pada Allah semoga dikasih rezeki. Ringkas cerita berdoa langsung blek dikasih lagi oleh Allah satu nampan lagi. Sama berarti ya? Iya, satu nampan sama. Bisa dibuat untuk dahar orang soleh bertiga itu tadi. Kemudian yang terakhir ini jatahnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu tadi. Itu sudah masuk ke hari berikutnya ya? Hari berikutnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ganti mendapat giliran untuk carane beliau gimana untuk bisa menyiapkan daharan itu tadi. Syekh Abdurrahman waktu itu sempat bingung juga. Cara saya gimana? Saya mendapatkan daharan seperti mereka-mereka. Setiap mereka menengadahkan tangan kok langsung dikasih oleh Allah. Akhirnya Syekh Abdurrahman kalau bahasa saya nekat lah, pokoknya tangannya diangkat donga ning Gusti Allah. Setelah selesai doa pada Allah, keajaiban terjadi lah. Dikasih oleh Allah itu rezeki berupa makanan, bukan cuma satu nampan, tapi langsung 3 nampan. Seblek gitu 3 nampan. Berarti 3 kali lipat dari 3 kali lipat. Dua wali yang kalau yang wali A tadi itu 1 nampan, wali B 1 nampan, yang Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini 3 nampan, langsung 3. Yang wali 2 ini terkejut. Loh, kok bisa? Jenengan minta pada Allah kok langsung dikasih 3 itu? Rahasia doa jenengan apa? Ringkas cerita, diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Bajal Haban bahwa beliau berdoa bertawasul kepada orang-orang soleh. Lah, doa beliau adalah istilah bahasa saya tak gambarkan. Ya Allah berilah saya rezeki hari ini katakanlah. Saya bertawasul dengan orang soleh yang telah ditawasuli oleh kedua orang soleh tersebut ini. Kedua wali ini tadi. Namanya siapa saya tidak tahu, pokoknya saya berdoa bertawasul dengan yang ditawasul oleh 2 orang soleh ini tadi. Berarti padahal nggak tahu siapa yang ditawasul ya, hanya menyebut seperti itu. Akhirnya malah Syekh Abdurrahman ini yang bertanya lah, jenengan itu tawasulnya pada siapa? Tawasulnya pada siapa? Akhirnya 2 wali ini cerita bahwa beliau setiap berdoa yang urusan ekonomi, beliau itu bertawasul kepada seorang ulama yang masyhur. Beliau adalah seorang waliun min auliyaillah. Cuman orang itu tidak tahu kalau beliau itu seorang wali. Lah ciri-cirinya gimana? Cukup berarti hanya tahu namanya ya. Tahu namanya. Loh, jenengan terus namanya siapa yang jenengan sebut? Biasanya kalau saya berdoa minta rezeki pada Allah, saya itu bertawasul kepada seorang wali yang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tempatnya si wali 2 ini cerita rumahnya di daerah sana. Dikasih ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya lagi beliau itu dianugerahi oleh Allah seorang istri yang cerewetnya super galak tadi. Tapi bukan seperti istri saya alhamdulillah. Makanya mungkin saya enggak punya potensi menjadi seorang wali. Karena istri saya alhamdulillah sangat qanaah. Kak Agus mungkin. nah, wali murid itu
Syekh Abdurrahman itu diceritain terkejut. Coba sampai cerita lagi lah istilah saya. Diceritakan bahwa yang ditawasuli itu seorang walinya Allah, dan bahkan si orang soleh dua tadi itu cerita bahwa yang ditawasuli itu seorang wali, cuma Syekh Abdurrahman Bacal-Haban itu tidak tahu kalau beliau itu kasihnya Allah, walinya Allah. Berarti kedua orang soleh itu tawasulnya ke Syekh Abdurrahman Bacal-Haban ya? semua. Oh, ya. iya. Ternyata Syekh Abdurrahman ketika diceritai kayak gitu, kemudian insya Allah yang jenengan tawasuli itu ada di depan jenengan. Terkejut. Longo ya. Logo. Pantes kalau yang jenengan doa itu langsung dikasih 3 nama ya macem kan gitu istilah Jawa. Nah, ringkas cerita kemudian Syekh Abdurrahman pulang ke dalamnya. Mau cerita. Tujuan beliau itu mau cerita pada istrinya. Kalau beliau itu ternyata seorang wali. Nyampailah beliau dari perjalanan dari tempat uzlah beliau ke rumahnya. Di depan pintu rumah itu udah di apa istilah Jawanya dicegat, dipapak. Udah dipapak oleh istri beliau. Belum sempat Syekh Abdurrahman cerita kalau beliau adalah walinya Allah, istrinya itu udah ngomong. Sampai Mas, jenengan kok wangsul istilah Jawanya, halus, sudah halus. Tidak kasar seperti yang kemarin enggak. Loh Mas, jenengan kok sios wangsul, pripun kabari, gimana kabarnya? Jenengan mau cerita sih, kalau jenengan itu walinya Allah sih. Malah sudah didahului oleh istrinya. Loh kok jenengan tahu dek? Iya, tiap malam saya itu dipanggil oleh Rasulullah. Bahwa saya dicerita oleh Rasulullah kalau jenengan itu walinya Allah, cuman saya disuruh ngetes jenengan juga. Berarti istrinya juga wali sebenarnya. Walhasil istrinya aslinya ya wali. Makanya ini yang harus jenengan pahami para pemirsa. Bisa jadi kalau jenengan dapat dikasih Allah istri yang cerewet untuk bilang kok gek wali Gusti Allah juga, cuma jangan dites. Kita harus nonton aja. Itu sekilas cerita Syekh Abdurrahman Bacal-Haban. Artinya kembali lagi pada topik pembicaraan saya di awal, bahwa saya setiap dihadapkan pada sebuah masalah, utamanya kaitan rezeki, saya memang sering bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Bacal-Haban Hadramaut itu tadi. Sering sekali. Saya itu ya alhamdulillah yang namanya kelas saya ya rokok kayak gini, rokok. Kemudian yang lain-lainnya alhamdulillah. Caranya Allah itu sudah saya dengar. Jarang sekali beli. Gak pernah beli ya? Jarang sekali beli. Ini mungkin salah satu itu mungkin bahasa guyon itu. Enggak, cuman yang jelas banyak sekali. Setiap saya dihadapkan pada urusan ekonomi, saya bertawasul seakan-akan itu tidak nunggu lama. Kemudian saya juga ada aja jalan keluarnya, ada tiba-tiba gitu. Iya. Karena ketika saya bertawasul, prinsip saya bertawasul itu tadi, saya sudah pasrah pada Allah sudah. Saya yakin dengan karomahnya wali jenengan, orang-orang soleh yang jenengan pilih ya Allah. Dekat dengan Allah. Proposal saya ini nyampe. Iya. Itu prinsip saya itu tadi, wa kuluman lam ya'takid lam yantafi. Sehingga ini yang harus jenengan pahami. Ketika jenengan tidak pegang wa kuluman lam ya'takid lam yantafi, dengan bahasa lain saya, nek jenengan rak yakin jojok praktek ini, bisa jadi jenengan ndak malah kacau balau ya. Kacau balau, bisa dipendungi bojone jenengan. Jadi itu tadi wis. Berarti salah satu perangkat doa itu harus disertai dengan keyakinan kan gitu ya. Jelas itu syarat. Kan ada hadis yang mengatakan idza sa'altumullaha ta'ala antum muqinuna bil ijabah. Ketika kalian berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, antum muqinuna bil ijabah, kalian harus yakin bahwa doa kamu dijabah oleh Allah. Lah, bagaimana cara Allah mengijabahi doa kita? Enggak usah diajari, itu sudah batas wilayah Allah. Kadang bisa jadi ketika kita minta secara akal logika kita manusia, ya Allah Gusti kula njenengan paringi rezeki sing kathah. Ternyata Allah ndak ngasih sesuai harapan kita. Mungkin Allah ngasih lain berupa kesehatan. Nah, kadang kita tidak merasa bahwa kesehatan itu juga salah satu rezeki yang memang rezeki Allah yang besar yang harus bisa kita syukuri kan gitu. Intinya kita harus yakin bahwa doa kita itu dijabah. Mungkin soal
keyakinan ini nanti bisa diurai lagi ya. Mungkin kita buatkan video yang lain bagaimana supaya doa kita itu diijabah lebih tepatnya. Karena untuk mempersingkat waktu juga kan gitu. Dan kesimpulan dari materi kali ini apa yang disaringkan kalau mau itu ya tentang rezeki. Kesimpulannya para pemirsa, yang pertama adalah kembali lagi bahwa saya adalah itu tadi basic dari pesantren, jadi memang yang saya amalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya ketika di pesantren. Berwasilah. Kesimpulan pertama yang saya ceritakan panjang lebar tadi adalah ketika saya dihadapkan pada suatu masalah, hati kudune tenang dhisik cara Jawa. Qanaah dhisik, nrimo. Ya, nrimo dengan keadaan apapun yang dikasihkan oleh Allah. Kita tidak boleh menuntut. Pokoknya terima dulu ya. Terima dulu apapun keadaannya. Dah. Apa bisa Pak terima dengan cara yang gampang seperti yang jangan omongkan? Sudah saya bicarakan di awal tadi. Kelas kita mungkin beda-beda. Caranya mungkin kita belajar dhisik. Belajar dulu untuk nerima. Semakin kita kulino istilah Jawa, latihan berproses. Insya Allah kita akan banyak kok terjadi orang itu bisa terima ketika wis kepepet di hadapan karo Gusti Allah harus terima. Mungkin itu salah satu skenario Allah. Nerima dulu. Yang nomor 2, saya menggunakan prinsip tawasul itu tadi. Karena prinsip tawasul memang sudah di Quran sendiri yang mengajarkan, di hadis-hadis sendiri juga banyak yang menerangkan, di kalam salafus sholihin juga banyak bertawasul. Dan yang terakhir, kembali lagi untuk urusan rezeki, kalau saya pribadi dan mungkin jangan juga bisa silahkan bisa diambilkan, bisa bertawasul dengan seorang ulama yang masyhur dengan julukan Syekh Abdurrahman Bajal Haban Hadrul Maut. Mungkin bisa dikasih contohnya, maksudnya bagaimana cara berwasilah. Rapale cara wong Jawa kalimatnya ila hadratin. Nah, saya biasanya kalau di waktu-waktu senggang, kalau hadroh saya itu ya seperti di hadroh tahlil itulah umum. Tapi ini yang khusus ya, Nabi sampai Syekh Abdul Qadir, karena beliau adalah Sultanul Aulia. Kok terakhir saya khususkan kepada bi barokati Syekh Abdurrahman Bajal Haban iktihajati ya Allah misalkan. Itu yang bahasa saya. Cuman ketika saya kepepet dalam keadaan biasanya langsung saya tidak mau ketelikung dengan bahasa. Bahkan nyun sewu kalau urusan bahasa Arab insya Allah saya wis kulino lah. Cuman saya tidak ketelikung dengan bahasa. Sering sekali saya gini kok. Contoh saya ketika di kampus, saya masih kuliah di AN Kudus. Saya kepepet waktu, ya Allah kanthi barokah Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ya Allah kanthi barokah karomah Syekh Abdurrahman Bajal Haban, asrore Syekh Abdurrahman Bajal Haban, ya Allah kalau yakin jenengan semerep napa sing tak hajatke sembatan Gusti Lahul Fatihah. Itu bisa. Itu sering sekali. Bahkan saya Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik juga sering saya gitu, langsung tak to the point ya. Sesuai bahasa dengan yang kita nyaman lah untuk. Iya, karena kembali lagi urusan keyakinan hasilnya kan bahasa hati sih kan. Kalau jenengan pengen yang runtut bisa mungkin saya tuliskan nanti ditampilkan di layar bisa. Kalau jenengan intinya kembali lagi yang harus dipahami bahwa doa itu urusan bahasa hati. Angger atine jenengan nyambung, yang penting hatinya jenengan nyambung dengan bahasa apapun insya Allah kita yakin bahwa Allah itu paham dengan wong tidak kita ucapkan itu Allah tahu. Hanya terbesit saja sudah tahu. Itu karena saya sering praktekkan itu. Tidak terhitung. Bolak-balik istilah Jawa. Jadi monggo itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Kami akhiri. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.